tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Langit yang Cerah. Dalam seri ke-9 ini didukung oleh para pemain Anas Sambayon sebagai Raga Runting, Bambang Jeger sebagai Cakradara, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Heri Purwo sebagai Kuda Merta, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ayu Wandira membantu Cakradara dan Kuda Merta mengusir para perampok jalanan. Mereka kemudian berkenalan. Cakradara adalah seorang pangeran Singasari, keturunan dari Prabu Ranggawuni. Dia juga bernama Kertawardana. Sedangkan Kuda Merta biasa juga dipanggil dengan Wijaya Rajasa. Kuda Merta adalah juga keturunan Prabu Ranggawuni yang sekarang ini menjadi Pangeran Wengker. Ayu Wandira lalu membawa mereka berdua menemui Nini Raga Runting yang menunggu di lereng bukit. Sebenarnya hendak pergi kemanakah tuan-tuan ini? Kami mau pergi ke Majapahit, Nek. Untuk apa ke Majapahit? Ada urusan yang harus kami selesaikan di Majapahit. Urusan apa? Maaf, Dik. Kami tidak bisa mengatakannya. Mengapa tidak bisa? Tuan tinggal mengatakannya. Kami tidak akan mengganggu Tuan kok. Hush, Ayu.
Kau tidak boleh begitu. Tuan Cakradara sudah menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Iya, Nek. Tapi dia tidak mengatakan untuk apa pergi ke Majapahit. Kalau Tuan Cakradara tidak bersedia mengatakannya, kau tidak boleh terus mendesak. Barangkali memang Tuan Cakradara mempunyai sesuatu yang bersifat pribadi. Loh, mengapa harus begitu? Ya memang harus begitu. Sesuatu yang bersifat pribadi memang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Suatu saat kau pasti tahu dan bisa mengerti hal ini. Sekarang mungkin belum. Aku tidak senang bermain-main dengan rahasia. Kenapa sih orang tidak mau terus terang saja? Katanya kita harus jujur. Bagaimana ini? Sudahlah Ayu. Soal sepele begini kok kamu bikin ribut. Sudahlah. Kau masih bisa menanyakan sesuatu yang lain kepada Tuan Cakradara ataupun Tuan Kudamerta. Nah, sekarang kami yang harus ganti bertanya, Dek. Sebenarnya Adik Ayu dan Nenek Raga Runting mau kemana? Kami mau ke desa Pasuruan 1. Pasuruan 1 masih cukup jauh dari sini. Kalau tidak salah desa itu terletak di tepi pantai. Mau apa kalian pergi ke desa Pasuruan 1? Apakah ada seseorang yang ingin kalian temui? Maaf Tuan Cakradara, saya tidak bisa mengatakannya. Ini persoalan pribadi. Aduh, Ayu. Rupanya kau ingin membalas dendam ya. Waduh, maafkan cucu saya ini Tuan. Dia memang suka begitu. Lihatlah, kalau dia cemberut seperti itu, bukankah wajahnya menjadi jelek? Oh, Nenek. Tidak apa, Nek. Kalau dia cemberut, justru malah bertambah cantik. Ih, Tuan jangan menggoda saya. Baru pertama kali ini ada orang mengatakan bahwa saya cantik. Masa begitu, Nuk? Nenek Raga Runting juga selalu mengatakan bahwa Ayu cantik. Ayu anak yang manis. Ayu cakep seperti bidadari. Itu kan Nenek. Nenek memang selalu memuji-muji Ayu. Maksud Ayu orang lain, Nek. Baiklah, kami tidak bisa lama-lama di sini. Kami harus meneruskan perjalanan ke Majapahit. Oh, kalau begitu baiklah Tuan. Silahkan. Selamat jalan. Ayo Kudamerta, kita langsung saja ke Majapahit. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas pertolonganmu, Adik Ayu Wandira. Selamat tinggal, Adik Ayu Wandira. Kami harus segera pergi. Cakradara dan Kudamerta segera meninggalkan lereng bukit. Mereka berjalan ke arah utara, menyusuri kaki gunung Penanggungan. Sementara Ayu Wandira dan Nini Raga Runting masih tetap berdiri di lereng bukit, mengawasi dua orang pemuda yang berjalan beriring-iringan. Sebentar kemudian tubuh mereka sudah lenyap di balik pohon-pohonan. Apalagi yang kau lihat, Ayu? Mereka sudah pergi. Mereka sudah tidak kelihatan lagi. Orang itu sombong sekali ya, Nek. Apa? Tuan Cakradara itu orangnya sombong. Ayu tidak suka orang sombong. Sekalipun sombong, tapi dia cukup tampan kan? Bagaimana pendapatmu? Apa gunanya orang berwajah tampan kalau hatinya sombong? Lebih baik orang jelek tapi baik hati. Jadi kau juga menganggap bahwa Tuan Cakradara tampan? Sebenarnya dia juga tidak begitu tampan. Rambutnya agak keriting dan hidungnya sedikit pesek. Sebenarnya dia juga ramah. Ramah sih ramah, tapi dibuat-buat, Nek. Sepertinya dia orang yang tidak suka berterus terang. Dia tidak jujur. Ayu tidak senang orang tidak jujur. Bagaimana dengan yang satunya? Maksudku Tuan Kudamerta. Dia terlalu pendiam. Kukira dia belum lama bisa bicara, Nek. Waduh, Ayu. Kau ini suka benar mengejek orang. Tapi menurut pendapat Nenek,
Mereka adalah orang baik-baik. Apalagi Tuan Cakradara itu. Tampan, ramah, dan dia juga tahu berterima kasih. Berapa kali dia mengucapkan terima kasih kepadamu. Kau harus menghargainya, Nduk. Ih, sebel. Apa laki-laki selalu begitu, Nek? Maksud Ayu, apa mereka suka merahasiakan sesuatu? Alah, itu kita bicarakan nanti saja. Lihatlah, matahari sudah mulai condong ke barat. Kita harus dapat menemukan tempat yang nyaman untuk istirahat malam ini. Ayo, kita jalan lagi. Iya, Nek. Iya, kita istirahat sebentar kuda merta. Oh, tinggi sekali bukit ini. Kita istirahat sebentar. Sebentar lagi malam tiba, Cakradara. Ya, itu tidak menjadi soal. Kita bisa menginap di desa Tebu. Besok pagi, baru kita akan masuk kota Raja Majapahit. Ya, mudah-mudahan kita tidak lagi bertemu dengan perampok jalanan. Ya, akhir-akhir ini banyak sekali perampok jalanan. Kukira mereka hanyalah sekumpulan orang malas yang ingin mencari gampangnya saja. Mereka tidak mau bekerja keras. Kalau pemerintah Majapahit tidak segera menangani persoalan ini, suatu saat mereka bisa menjadi hambatan. Benar kuda merta. Masalah pengangguran tidak bisa dianggap sepele. Jika anak-anak muda tidak memperoleh pekerjaan yang layak, tidak memperoleh saluran yang aman, tidak memperoleh wadah yang memadai, mereka bisa berkumpul di sembarang tempat dan menimbulkan kesulitan. Ya, apakah Kakang Jayanegara tahu persoalan ini? Kukira tidak. Kakang Jayanegara hanya tahu duduk di atas singgasana. Hampir seluruh persoalan mengenai tata pemerintah Majapahit berada di tangan Eyang Ramapati. Beliaulah orang yang paling berperan sekarang ini. Untung masih ada Putri Tribuana, Ibu Suri Kerajaan. Kalau tidak, kukira kekuasaan sudah akan berpindah ke tangan Eyang Ramapati. Iya. Kukira Kakang Jayanegara tidak siap menjadi raja. Tapi sudahlah kuda merta. Untuk apa kita ikut campur persoalan ini? Kita datang ke Majapahit tidak untuk merebut kekuasaan. Apa yang akan kita lakukan setelah tiba di Majapahit, Cakradara? Apa kau sudah mempunyai rencana? Kita lihat dulu perkembangannya kuda merta. Tapi kukira kita harus segera menghadap Ibu Suri. Barangkali beliau dapat memberikan petunjuk yang berharga untuk kita. Kau masih lelah kuda merta? Bagaimana kalau kita harus jalan lagi? Silahkan Cakradara. Kita harus segera tiba di desa Tebu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Lumayan untuk merebahkan punggung yang sudah bongkok ini. Ayo, Nduk. Kalau kau sudah mengantuk, tidur sajalah. Ayu belum ngantuk, Nek. Kalau belum mengantuk, ya sudah. Duduk-duduk saja di situ. Nenek mau melemaskan urat-urat dulu. Hidup kok seperti main-main. Tapi benar loh, Nduk. Kadangkala hidup ini seperti main-main. Seperti tidak bersungguh-sungguh begitu. Apa yang kau pikirkan? Waduh. Tobil, anak perawan kok suka melamun. Ayo. Apa, Nek? Jangan suka melamun begitu. Tidak baik. Nanti kamu bermimpi yang tidak loh. Ayu tidak melamun kok, Nek.
Ayu hanya Hanya apa? Kau sedang memikirkan apa? Aku tahu. Kau pasti masih memikirkan Tuan Cakradara. Ya kan? Benar kan dugaan nenek? Nenek Raga Runting. Laki-laki tidak usah terlalu dipikirkan bersungguh-sungguh. Untuk apa? Semua ini sudah ada yang mengatur. Percaya tidak? Memang sulit untuk percaya kalau belum mengalami sendiri. Anak muda biasanya masih senang tidur di awang-awang, apalagi anak gadis. Anak gadis paling senang berangan-angan. Siapa yang berangan-angan, Nek? Ayu sudah melupakannya kok. Untuk apa terus-menerus memikirkan Tuan Cakradara? Belum tentu dia memikirkan Ayu. Dengar, Ayu. Sekarang aku akan bicara soal lain. Selama ini kita memang belum pernah bicara soal hubungan antara laki-laki dan wanita. Kukira kau perlu mempunyai sedikit pengetahuan tentang hal itu. Apakah itu ada gunanya, Nek? Ada. Semua pengetahuan itu ada gunanya. Bahkan pengetahuan yang buruk pun ada gunanya. Setidak-tidaknya kita lalu tahu bahwa hal itu buruk. Dan kalau kita tahu, kita tidak akan melakukannya lagi, ya kan? Ada, Nduk. Semua ini ada gunanya. Kalau tidak ada gunanya, ya untuk apa diciptakan? Nah, sekarang dengar. Nenek akan bercerita tentang hukum perjodohan. Apa, Nek? Perjodohan? Ya, benar. Seperti kau lihat sendiri. Di dunia ini segala sesuatunya diciptakan berpasang-pasangan. Ada terang, ada gelap. Ada besar, ada kecil. Ada buruk, ada baik. Ada langit, ada bumi. Ada dingin, ada panas. Ada pria dan ada wanita. Semua itu berpasang-pasangan. Semuanya serba dua. Apakah seorang wanita diciptakan untuk mendampingi seorang laki-laki, Nek? Iya, memang begitu kodratnya. Wanita diciptakan untuk menjadi pendamping laki-laki. Demikian pula sebaliknya. Jika memang mereka sudah ditakdirkan menjadi jodoh, sekalipun wanita itu tinggal di puncak gunung, sedangkan laki-laki tinggal di dalam samudra, mereka pasti akan bertemu dan bercinta. Kemudian bersatu padu. Nah, itulah namanya jodoh. Apakah manusia tidak bisa mengingkarinya, Nek? Kalau memang dua orang sudah ditakdirkan menjadi jodoh, tak seorang pun di antara mereka mampu mengingkarinya. Senang ataupun susah, cocok ataupun tidak, sekalipun watak mereka berlainan seperti bumi langit, mereka pasti akan hidup menjadi suami istri. Kalau tidak cocok, bagaimana bisa menjadi suami istri, Nek? Mereka pasti akan bertengkar terus. Ayu pernah melihat sendiri, Nek. Waktu itu kita sedang menginap di pinggiran desa hamba. Ada 2 orang warga desa. Mereka itu suami istri, bertengkar dengan hebat sekali. Mereka berkelahi seperti 2 ekor anjing. Suaminya memukul, istrinya mencakar. Wah, hebat, Nek. Seru. Pada saat itu, Ayu lalu berpikir, Nek, mereka adalah suami istri. Mengapa mereka tidak hidup dengan rukun dan damai? Mengapa sepasang suami istri harus bertengkar seperti musuh? Ya, itulah, Nduk.
Itulah hukum perjodohan yang baru saja kukatakan kepadamu. Sekalipun mereka tidak cocok satu sama lain, tapi karena garis nasib telah menjodohkan mereka, ya mereka terpaksa menjalaninya. Puas atau tidak puas, senang atau tidak senang, mereka harus tetap menjadi suami istri. Sampai suatu saat nanti perjodohan mereka berakhir atau berhenti. Kalau sudah begitu, ya mau apa lagi? Mereka pasti akan berpisah. Karena itu, Nduk, soal yang satu ini kau jangan sampai terjerumus. Percayalah pada hukum perjodohan itu. Tak ada perlunya memikirkan laki-laki. Usia nenek ini sudah hampir 70 tahun. Dan nenek merasa sangat menyesal. Karena dulu nenek banyak membuang-buang waktu. Oh ya, Nek. Mengapa nenek tidak menjadi istri kakek tanpa roang? Bukankah nenek mencintainya? Nini Ragarunting tidak segera menjawab pertanyaan Ayu-Wandira. Dia nampak termenung sesaat lamanya. Angin bertiup perlahan menyapu dinding-dinding goa. Karena hari sudah keburu malam, Nenek Ragarunting dan Ayu-Wandira terpaksa mencari tempat untuk menginap. Dan mereka memperoleh sebuah gua kecil yang cukup bersih. Sebelum tidur, Nini Ragarunting dan Ayu-Wandira bercakap-cakap tentang nasib perjodohan manusia. Manusia tidak mungkin menghindari nasibnya sendiri, Nduk. Juga nasib tentang perjodohannya. Bagaimana dengan mereka yang tidak mempunyai suami atau istri, Nek? Bagaimana dengan Nenek Ragarunting sendiri? Mengapa Nenek Ragarunting tidak menjadi istri kakek tanpa roang? Bukankah nenek mencintainya? Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nini Ragarunting tidak segera menjawab pertanyaan Ayu-Wandira. Dia termenung sesaat lamanya. Mendadak matanya menjadi berkaca-kaca. Ada apa, Nek? Mengapa nenek diam saja? Nenek sedih ya? Nenek ingat kakek tanpa ruang ya? Begini, Ayu. Tadi nenek sudah mengatakan kepadamu bahwa hidup ini terdiri dari dua bagian. Pada saatnya nanti seorang gadis atau seorang perjaka akan menemukan pasangannya masing-masing. Kalau ada seorang laki-laki atau perempuan tidak mempunyai pasangan, tidak mempunyai istri atau suami, ya mungkin nasibnya memang harus begitu. Mungkin dia harus berpasangan dengan seseorang tidak dalam bentuk lahir, melainkan dalam bentuk khayal.
Seperti misalnya Nenek Raga Runting sendiri. Justru Nenek merasa sangat bersyukur karena tidak ditakdirkan menjadi jodoh kaki tanpa rawang. Mengapa begitu, Nek? Katanya kalau dua orang saling mencintai dan akhirnya mereka menjadi jodohnya, mereka akan bisa hidup bahagia. Dengar baik-baik, Ayu. Orang bisa menjadi hidup bahagia bukan karena terkabul keinginan-keinginannya. Sebab apa? Sebab keinginan manusia senantiasa bertambah setiap harinya. Nah, kalau keinginan itu terus-menerus bertambah dan bertambah, tidak ada henti-hentinya. Yang ini masih kurang, yang itu belum puas. Sudah dapat yang cantik seperti bidadari, kok masih kurang. Sementara yang lain sudah mempunyai suami gagah seperti Bathara Kamajaya, kok masih juga belum puas. Nah, bagaimana kalau begitu? Di mana letak kebahagiaan kalau begitu? Karena itu, Nur, janganlah mengejar kebahagiaan dengan barang-barang yang bersifat lahiriah semata-mata. Mengejar barang-barang bersifat lahir sama halnya dengan mengejar bayangan-bayangan. Suami yang tampan, suami yang punya pangkat, laki-laki yang hebat, perkasa, semua itu hanyalah bayangan-bayangan saja. Lalu, di mana letaknya kunci kebahagiaan itu sebenarnya, Nek? Di sini, di dalam hati. Kalau kita sudah mampu mengenali diri kita sendiri, kalau kita sudah mampu menerima apa yang sepantasnya menjadi bagian kita, kalau kita tidak hidup neko-neko, kalau kita mampu bersenang hati hanya karena barang-barang yang sepele, kalau kita mampu menghayati hidup secara wajar, kalau kita bisa menerima ing pandum, menerima apa yang menjadi bagian kita dengan tulus dan ikhlas, barulah di situ kita akan memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya. Sebab semua yang terjadi di muka bumi ini, apa saja yang kita alami, apa saja yang kita peroleh, apa saja yang tidak bisa kita miliki ataupun yang bisa kita miliki, semua datang dari Yang Maha Mengatur. Manusia pada hakikatnya hanya menjadi pelaku daripada kehidupan ini. Nah, begitulah. Karena itu Nenek merasa bersyukur karena tidak menjadi istri kakek tanpa rawang. Sebab Nenek lalu berpikir, kalau sampai Nenek Raga Runting dan kakek tanpa rawang ditakdirkan menjadi suami istri, waduh, apa jadinya nanti? Watakku dan wataknya seperti bumi dan langit. Kodratku minyak, sedangkan kodrat tanpa rawang api. Semuanya serba panas. Kalau dijadikan satu, waduh, semuanya bisa terbakar hangus. Padahal, Nduk, aku mencintai laki-laki itu. Demikian pula dia mencintaiku. Tapi kok tidak bisa menjadi suami istri? Lucu kan? Ya, itulah hidup. Kita harus mampu menerimanya dengan tulus dan ikhlas. Kalau begitu, tidak ada yang perlu kita kejar dengan mati-matian ya, Nek? Iya, benar, Duk. Tak ada yang perlu kita kejar mati-matian. Jodoh tidak perlu dikejar. Rezeki pun tidak perlu dikejar. Apalagi pangkat atau kedudukan.
Coba, kau pernah tinggal di Majapahit kan? Kau sendiri sering bercerita bagaimana itu tingkah laku orang-orang di istana Majapahit. Mereka sama sekali sudah menjadi buta hatinya. Mereka sudah menjadi lupa daratan. Mereka mengejar pangkat, mengejar kedudukan, mempertahankan kewibawaan, ingin dihargai, ingin disanjung-sanjung seperti dewa, ingin dipuji-puji seperti seperti apa, sehingga mereka lupa daratan. Mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka kejar sesungguhnya hanyalah bayangan-bayangan semata. Tidak mempunyai kodrat yang hakiki, tidak mengandung kebenaran. Ya, sudahlah. Lebih baik kita tidur sekarang. Besok pagi kita harus meneruskan perjalanan ke desa Pasuruan Satu. Ayo kita tidur saja. Nini Ragarunting segera memejamkan matanya. Sebentar kemudian dia sudah terlelap di dalam tidurnya. Lain halnya dengan Ayu Wandira. Bocah perempuan yang sudah mulai menginjak usia dewasa itu nampak gelisah. Sebentar berbalik ke kiri, sebentar ke kanan. Sekali waktu pandangannya dilayangkannya keluar, menerobos mulut gua yang terang oleh cahaya bintang. Tuan Cakradara, dia memang tampan. Dia seorang laki-laki yang gagah dan tampan. Tapi aku tidak suka kesombongannya. Kukira aku tidak cocok dengannya. Mengapa aku terus-menerus memikirkan laki-laki itu? Mengapa aku jadi begini? Aku belum pernah merasakan sebelumnya. Aku tidak pernah merasakan hal-hal seperti ini. Tadi, dia menggamit pundakku. Dia tersenyum padaku. Tiba-tiba, hatiku berdebar-debar. Kakiku menjadi gemetaran. Apa sebenarnya yang sedang kualami? Masa bodoh. Kata nenek Ragarunting, tidak ada gunanya memikirkan laki-laki. Jodoh sudah ada yang mengatur. Tapi, susah sekali untuk tidak memikirkannya. Aku selalu teringat wajahnya. Kalau dia tidak sombong, barangkali aku mau jadi istrinya. Apa yang kupikirkan baru saja tadi? Menjadi istri Tuan Cakradara. Idih, malukan sekali. Aku belum tahu siapa orang itu. Baru pertama kali aku bertemu dengannya. Memalukan sekali. Tapi untung tidak ada yang mendengar suara hatiku ini. Kalau sampai nenek Ragarunting tahu, waduh, aku bisa dicuci sampai bersih. Gila. Sudah, aku mau tidur. Ayu Wandira berusaha memejamkan matanya. Akhirnya, setelah bersusah payah, gadis itu pun tertidur. Ruangan di dalam gua menjadi lebih sunyi. Hanya napas mereka yang tidur terdengar turun naik secara teratur. Nenek Ragarunting tertidur pulas, barangkali mendekap mimpinya di masa-masa lalu. Sementara Ayu Wandira juga tidur. Barangkali dia tidur sambil merangkul angan-angannya sendiri. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Nenek Raga Runting dan Ayu Wandira bangun pagi-pagi sekali. Mereka segera membersihkan badan dengan pancuran air yang terus-menerus mengalir di belakang goa. Setelah itu mereka pun berangkat meninggalkan goa, berjalan menyusuri jalan setapak menuju ke arah utara. Sebentar kemudian, mereka sudah menyeberangi Sungai Kapulungan. Dan sekarang mereka berjalan di tepian Sungai Kapulungan. Menjelang sore hari, mereka sudah tiba di desa Kedung Dawa. Nah, menurut bocah itu tadi, desa ini namanya Desa Kedung Dawa. Jika nanti kita keluar dari desa ini, maka kita akan sampai ke Pasuruan 1, yuk. Nek, kita sudah sehari penuh berjalan. Ayu lelah sekali. Tanggung. Tinggal sedikit lagi. Tapi tunggu dulu. Semenjak kita melewati beberapa desa dan kita bertanya kepada orang-orang, tidak seorang pun tahu, tidak seorang pun kenal dengan seorang tabib yang bernama Mesin. Tapi semua orang kenal tabib yang bernama Nyai Paricara, Nek. Sekarang kita tinggal membuktikan apakah Nyai Paricara itu adalah Mesin. Sebentar, Ayu. Aku kok masih belum yakin. Dari mana kau bisa tahu bahwa Mesin itu seorang tabib? Dari mana kau bisa tahu? Nenek ini bagaimana? Kakang Panji, Nek. Kakang Panji yang memberitahu aku. Katanya tabib Mesin itu pernah datang ke istana Majapahit untuk mengobati penyakit Gusti Prabu. Apakah Panji Ketawang kakakmu itu bisa dipercaya? Ya entahlah. Tapi sepertinya dia tidak berdusta padaku. Kita kan harus mencoba dulu, Nek. Kata nenek, kita harus berani mencoba. Ya, baiklah, Nduk. Mudah-mudahan saja memang benar ibumu itu menjadi seorang tabib. Dan memang benar Mesin itu adalah Nyai Paricara. Sudah, sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan. Iya, apa kau tidak ingin makan dulu? Tidak usah, Nek. Ayu tidak merasa lapar. Ayu sekarang bahkan deg-degan. Oh. Ayu takut, Nek. Apa yang kau takutkan? Kalau nanti Mesin tidak mau mengakui Ayu sebagai anaknya, bagaimana, Nek? Mana mungkin begitu. Kalau memang dia ibumu, dia pasti akan mengakui sebagai anaknya. Tidak ada seorang ibu pun di seluruh jagat raya ini yang tidak mau mengakui anaknya sendiri. Kalau memang dia berani melakukannya, dia akan berdosa besar. Demikian pula bagi si anak. Kalau seorang anak tidak mau mengakui ibunya atau ayahnya, maka dia menjadi anak durhaka. Dosanya sangat besar. Dosa yang hampir tidak bisa diampuni lagi. Ya, sudahlah. Itu soal mudah. Kalau memang dia Mesin, dia pasti akan segera merangkulmu, Nduk. Dan tidak akan melepaskanmu kembali. Percayalah pada nenek. Sudahlah, ayo kita jalan lagi. Mereka berjalan menjelajahi jalan-jalan berbatu di desa Kedung Dawa. Ketika malam sudah benar-benar turun dan hari mulai gelap, mereka sudah keluar dari perbatasan desa Kedung Dawa. Sekarang mereka sudah mulai menapak di wilayah Pasuruan 1. Nenek Raga Runting berhenti. Perempuan tua itu menghampiri sebuah pohon randu yang sangat rindang. Ayo, Nek. Ayo kita jalan lagi. Kita sudah masuk daerah Pasuruan 1, Nek. Aku tunggu di sini saja, Nduk. Aku tidak usah ikut masuk. Mengapa begitu, Nek? Nenek tidak usah mengantarmu masuk ke Pasuruan 1. Nenek tunggu di sini saja. Kalau sampai besok pagi kau tidak kembali lagi kemari, itu artinya kau sudah bertemu dengan ibumu. Tapi mengapa? Mengapa nenek tidak mau masuk?
Nenek harus mengantarkan Ayu. Ayu belum tahu jalan-jalan di Pasuruan 1 ini. Nanti kalau Ayu tersesat bagaimana? Alah, kau tidak akan tersesat. Kau tinggal bertanya pada orang-orang di mana rumah tinggal Nyai Paricara. Itu kan pekerjaan yang mudah. Jauh lebih sulit ketika kau kutinggalkan di dinding benteng istana Majapahit dulu. Tapi nenek ikut saja. Mengapa nenek harus tunggu di sini? Apa nenek tidak ingin bertemu dengan Ibu Ayu? Dengar, Duk. Nenek ini kan sudah tua. Nenek sudah tidak pantas berkumpul dengan orang-orang. Nenek malu. Lebih baik nenek tunggu saja di sini ya. Kalau memang Nyai Paricara itu bukan ibumu, besok kau kembali lagi saja kemari. Dan kita akan mencarinya di tempat lain. Nah, berangkatlah. Kau tidak usah mengkhawatirkan nenek. Nenek akan menunggu di sini sampai besok pagi. Ayo, Nduk. Apa yang kau tunggu? Pergilah mencari ibumu. Nenek akan tunggu di sini. Baik, Nek. Tapi nenek jangan pergi kemana-mana ya. Iya, tidak. Masa kau tidak percaya pada Nenek Raga Runting? Sudahlah, pergilah. Ayuandira perlahan-lahan meninggalkan Nenek Raga Runting yang duduk di bawah pohon randu besar. Sebentar kemudian tubuh gadis remaja itu sudah lenyap di balik bayangan-bayangan pohon. Nenek Raga Runting mendesah perlahan. Hatinya menjadi sangat sedih. Sang Hyang Widiwasa, berikanlah karuniamu kepada Ayuandira. Pertemukanlah bocah itu dengan ibunya. Selama ini dia hidup terlunta-lunta. Dia sangat merindukan ibunya. Oh, sang pengatur nasib, limpahkanlah rahmatmu kepada Ayuandira. Bimbinglah dia, tuntunlah dia, berikanlah penerangan dan kekuatan hatinya. Ayuandira, mudah-mudahan terkabul keinginanmu, Nur. Mudah-mudahan Yang Maha Kuasa mempertemukanmu dengan ibumu. Sudah lama sekali sejak kau masih sangat kecil, hidupmu tidak pernah merasa senang. Mudah-mudahan setelah bertemu dengan ibumu nanti, kau akan menjalani hidupmu dengan penuh kebahagiaan. Ayuandira, Ayuandira anakku. Nini Raga Runting menangis terseduh-seduh. Tubuhnya sampai terguncang-guncang. Air matanya bercucuran membasahi pipinya yang sudah keriput. Sementara itu, Ayuandira terus melangkah semakin jauh memasuki desa Pasuruhan 1. Oh, sepi sekali daerah ini. Tidak ada seorang pun yang lewat. Di mana rumah Nyai Paricara? Benarkah Nyai Paricara mesin ibuku? Aku harus mencari seseorang untuk bertanya. Baru saja Ayuandira akan kembali melangkah, mendadak muncul beberapa orang laki-laki. Mereka langsung mengepung Ayuandira. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ayuandira terkejut. Tiba-tiba saja di sekelilingnya sudah berdiri kurang lebih 20 orang laki-laki. Ayuandira bermaksud kembali lagi, tapi mereka berusaha menghalang-halanginya. Nah, apa yang akan dialami Ayuandira di desa Pasuruhan 1?
Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan